Ibu Tifa tidak konsisten, kedua menunjukkan rasa takut, dan ketiga ternyata Ibu Tifa juga mengidap emotional contagion. Artinya apa? Rasa ketakutan yang ada di Pak Roy menular ke Ibu Tifa hari ini dengan melakukan pra berulang-ulang untuk menghindari pokok perkara. Dan lagi-lagi menurut PN Selatan apa? Itu merupakan penyalahgunaan lembaga pra-peradilan dan upaya untuk menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru. Rasa ketakutan yang sangat mendalam yang melanda Roy Suryo untuk menghadapi persidangan pokok perkara hingga Roy Suryo ini melakukan pra-peradilan secara berulang-ulang akhirnya menular kepada si Dr. Tifa Tipu hingga si Dr. Tifa ini melakukan pra-peradilan walaupun pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan status Dr. Tifa tetaplah sebagai seorang terdakwa. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, biar tidak gagal paham, kita tonton cuplikan video berikut ini. Sebagai seorang praktisi hukum, saya mencermati belakangan ini ada upaya-upaya dari kelompok tertentu yang telah menjadi tersangka maupun terdakwa menggunakan instrumen pra-peradilan untuk lari kabur dari tanggung jawab pidana yang dituduhkan kepadanya baik sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa. Yang pertama yang saya cermati adalah Roy Suryo dan Dr. Tifa. Mereka menggunakan instrumen pra-peradilan untuk mengulur waktu supaya tidak kunjung masuk ke dalam pokok perkara yang akan menjerat mereka. Yang menjadi pertanyaan publiknya adalah kalau tiap hari di TV kok semangat sekali ya, memfitnah, menghina ya, bahkan boleh dibilang saling gayung bersambut lah gitu ya, seperti terjadi orkestrasi ya, begitu semangat berapi-api dengan segala narasi. Tapi kalau dibawa ke sidang kok pada lari semua gitu loh. Ini ada apa? Sebenarnya kalau betul mereka merasa konsisten, mereka bisa membuktikan ya pasti ke sidang. Tunjukkan semua buktinya. Ya, dan betul-betul ditengahi oleh sebuah lembaga ya, karena kalau hanya debat kusir kan nggak ada selesainya. Biar hakim yang akan menengahi mana yang benar, mana yang bisa dipertanggungjawabkan, mana yang betul-betul dia berbicara soal keadilan, yang betul-betul bicara value. Nah, di situ akan terbuka semua dan akan ada kepastian nanti di ujungnya. Benar sekali ya guys ya, apa yang dikatakan oleh Bang Rifai ini, pengacaranya Bapak Jokowi, Roy Suryo dan si Dr. Tifa Tipu ini. Kalau di televisi atau di podcast-podcast tertentu, mereka ini berkuar-kuar dengan semangatnya menghina dan melecehkan Bapak Jokowi. Giliran menghadapi persidangan, mereka ketakutan dengan melakukan pra-peradilan yang tujuannya tidak lain adalah untuk menghindari persidangan pokok perkara. Ini namanya tong kosong berbunyi nyaring. Hanya bisa berkuar-kuar, giliran menghadapi persidangan, mereka bagikan kerupuk yang tersiram air melempem. Mudiar, Lucumanan telak membungkam Roy Suryo. Ke Papua yang rawan saja, Jokowi berani datang, apalagi cuma ke pengadilan. Juga yang begitu jauh di Papua, rawan, didatengin Mbak. Apalah cuman PN Jakarta Timur. Masa Arikang mah percaya pada Roy? Kewenangannya apa? Dia menyampaikan seperti Betul sekali ya guys. Pak Jokowi tinggalnya dia menunjukkan ini jasa saya. Ditunjukkan itu gampang, tapi menuduh itu yang harus membuktikan. Nanti di pengadilan dia harus membuktikan. Sebetulnya udah masuk ke pokok perkara. Enak sebetulnya yang menuduh itu, tinggal tunjukkan buktinya. Malah pra-peradilan gimana? Betul sekali ya guys ya, apa yang dikatakan oleh Bapak Jokowi ini. Dan embos dibongkar Refli Harun, yang selama ini digembar-gemborkan, kini justru dipertanyakan. Nah, kalau faktanya begini, masih mau ngotot juga? Bang Refli aja bilang ada embosnya. Enggak ada. Saya harus mengatakan embos ada. Bang Refli aja bilang ada embosnya. Enggak ada. Saya harus mengatakan embos ada. Buruk seperti itu pakai istilah yang buruk untuk masyarakat Indonesia. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Ya, kalau tadi bahasa saya berkoar-koar, memang itu faktanya. Sebelumnya kan kita publik bisa lihat. Enggak, gitu. jangan pakai istilah ya, seperti itu. bisa sekarang. lihat bahwa memang ya, Bang. itu terus. Jangan pakai istilah yang buruk seperti itu. Dikatakan sebaliknya Pak Jokowi yang dikatakan takut. Nah, jangan pakai istilah yang buruk untuk masyarakat Indonesia. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Mulut-mulut perempuan seperti si Tifa ini memang tidak bisa dipercaya karena dia berpenyakit NPD, penyakit mental. Sekarang bilang oke, besok dia berusaha untuk menyangkal itu.
Betul sekali ya guys ya, apa yang dikatakan oleh Ibu DJ Anak Jenderal ini, bahwa si Dr. Tifa Tifu ini menyuruh orang lain tidak boleh berkata buruk, giliran dia sendiri yang berkata buruk tidak bermasalah ya guys. Dan menurut Ibu DJ Anak Jenderal, si Dr. Tifa Tifu ini pikirannya atau sarafnya sudah mulai terganggu ya guys. Bukan Roy Panci namanya ya guys, kalau tidak bisa memutarbalikan fakta. Roy Panci ini tidak introspeksi diri, padahal dialah yang sering berbohong dan berkata tidak jujur ya guys. Tapi dia menyalahkan orang lain, bahkan menuduh Bapak Jokowi yang berkata tidak jujur. Kalau bilang mau maju berpasangan lagi, ya lucu. Selama ini saya nggak pernah lihat ada billboard atau baliho kalau ucapan kemerdekaan, Lebaran itu. Kasusnya menghilang, orangnya pun ikut menghilang sekian tahun, lebih dari 10 tahun. Nah, tiba-tiba beberapa hari ini beliau meminta kepada Presiden Prabowo Subianto, ya seolah-olah dia merasa dekat dengan Presiden Prabowo Subianto untuk memakzulkan Gibran, bahkan memberitahu Pak Prabowo Subianto ya syarat-syarat memakzulkan gitu. Ini orang ini nggak paham sejarah, ya, nggak paham dengan regulasi, tiba-tiba ya muncul ke publik dengan tuduhan-tuduhan, ya seolah-olah Gibran Raka Buming Raka bisa dimakzulkan karena korupsi dan lain sebagainya, tapi dia bicara tidak by data, tidak bawa bukti, tidak bawa data. Sementara kasus payment gateway sudah punya bukti dan data, bahkan sudah tersangkakan. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia terkait dengan Paman Usman atau MK. Putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran merupakan salah satu noda hitam dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Saya ingin sampaikan begini, syarat umur calon presiden dan wakil presiden pada periode 2004 2009, 2014 adalah 35 tahun yang dibuat oleh Undang-Undang Pemilu. Artinya untuk periode 2024 di mana ada seorang anak bangsa melakukan JR kepada MK dan kemudian MK memutuskan kembali merujuk pada 3 periode Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden berusia 35 tahun, kemudian dikabulkan oleh MK. Hakim MK memutuskan sah. Hanya 2 yang standing opinion. Artinya sah 5 lawan 2. Itu kan prosedur. Anda lihat, Denny, apa yang dilakukan Gibran di video ini. Coba lihat. Apa salahnya yang Gibran lakukan? Dia sudah menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai wakil presiden. Dia turun ke bawah, dia belusukan, sementara Pak Prabowo melaksanakan fungsi dan tugasnya ke luar negeri, kemudian memberikan tugas kepada wakilnya untuk turun ke bawah. Ini kan satu kesatuan antara presiden dan wakil presiden yang bekerja sama dengan baik. Menurut saya, menurut banyak netizen yang berkomentar di media, apa yang terjadi di balik pernyataan-pernyataan Anda itu? Siapa yang sebenarnya Anda ingin dudukkan menggantikan Gibran? Kan kita tahu Anda berasal dari partai mana. Iya kan? Detik-detik Bapak Firmanto, pengacaranya Bapak Jokowi, membungkam mulutnya si Gofur, si Roy Panci yang tidak mampu menjawab atas pernyataan dari Bapak Firmanto ya guys. Karena mereka ini melakukan pra-peradilan tentunya tidak memakai dana pribadi ya guys ya. Yang jelas mereka ini memakai anggaran negara atau dana rakyat Indonesia yang digunakan mereka untuk melakukan pra-peradilan. Guys ya, apa yang dikatakan oleh Bapak Firmanto ini, kalau mereka meyakini 100% ijazah Bapak Jokowi palsu, kenapa ya guys ya, mereka takut untuk melakukan sidang pokok perkara, bahkan mereka sengaja menghindari dengan melakukan pra-peradilan. Penelitian selama ini yang mereka lakukan hanya sebagai kedok, yang tujuannya tidak lain adalah politik dan ingin menjatuhkan reputasi Bapak Jokowi sekeluarga. Itulah tujuan dari geng Panci CS yang sebenarnya. Kok menyelesaikan disertasi?
Demikian guys ya, video-video singkat ini setelah diambil kesimpulan penyakit ketakutan Roy Suryo rupanya sudah menular kepada si Dr. Tifa Tipu hingga si Dr. Tifa ini melakukan pra-peradilan untuk menghindari persidangan pokok perkara. Tapi nyatanya hakim lebih tegas dan lebih pintar ya guys. Soalnya berkas perkara si Dr. Tifa sudah masuk di pengadilan dan si Dr. Tifa ini sempat mangkir di persidangan pertama setelah dakwaan diperbaiki oleh jaksa penuntut umum. Dan akhirnya pra-peradilan si Dr. Tifa atas gugatan status terdakwanya ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan status si Dr. Tifa ini masih seorang terdakwa. Dan siap-siap tanggal 27 Agustus untuk menjalani persidangan pokok perkara. Terima kasih telah menonton video-video singkat ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, keberkahan, dimudahkan di segala urusan, dilancarkan rezekinya dari segala penjuru. Tentunya sukses selalu untuk kita semua. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.